Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Masya Allah, ya, mendengarkan tadi semangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua karunia sebagaimana tadi dijelaskan bagaimana bersedekah, atau dalam ayat ini wa amma man bakhila, ayat sebelumnya inna sa'yakum lasyatta. Kalau bisa kita lihat tarik sebelumnya ini ayat وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Itu antara malam, siang, laki-laki dan perempuan. Allah bersumpah. Allah memahami dalam konteks kehidupan manusia ini bahwa ada yang mencari pekerjaan di malam hari, ada yang beribadah di malam hari. Apa itu semua? Inna sa'yakum lasyatta. Itu bagian daripada usaha kita. Dan usaha kita ini berbeda-beda. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa. Allah mengatakan siapa yang memberi. Tidak dikatakan man a'ta al-mala, man a'ta ya al-ilma, man a'ta al-jah. Hanya mengatakan man a'ta, siapa yang memberi. Maka ketika kita melihat ayat wa amma man bakhila juga begitu. Bisa dipahami siapa yang tidak memberi. Kalau dalam tafsirnya al-khair. Kalau kita lihat cara cermat bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memahami hambanya ini, bahwa seorang hamba manusia ini memiliki banyak ragam model pekerjaan. Kalau dalam ayat lain dikatakan Kul, katakanlah Muhammad, kullu ya'malu ala syakilati. Lakukanlah pekerjaan itu sesuai dengan karaktermu masing-masing. Ada petani, ada nelayan, ada penjual nasi kuning, ada banyak ragam. Itu menunjukkan bahwa ragam-ragam pekerjaan kita ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat man a'ta wattaqa, fa amma man a'ta wattaqa, seakan-akan jalan pekerjaan manusia ini dalam proses mencari apa yang mau diberikan, selama itu bisa meningkatkannya kepada ketakwaan. Karena dalam ayat lain dikatakan innama yaqbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima sesuatu itu bagian daripada orang yang bertakwa. Seakan-akan begini, kalau sesuatu yang ingin kita berikan, misalnya ingin memberi harta atau kebaikan, kalau kita lihat konteks umumnya berupa kebaikan, kita dianjurkan juga cara mendapatkannya sesuai cara takwa.
Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, dianjurkan pada saat bersamaan, dianjurkan menjalani pekerjaan itu. Tuntutannya apa? Yaitu proses sesuai jalan takwa. Ketika ada sesuatu, apakah itu ilmu, apakah itu harta, maka dianjurkan memberi. Karena kenapa? Karena apa yang didapatkan itu sesuai jalan takwa. Itu kan bisa kita lihat kisahnya Qabil dan Habil ini. Satu diterima, satu tidak. Kenapa? Hanya permasalahan prosesnya, satu tidak bagus. Satu istilahnya menipu. Seakan-akan begini. Contoh, kalau kita dalam konteks jangan terlalu jauh, contohnya misalnya ilmu, menyampaikan ilmu dalam konteks menipu itu juga tidak bagus. Karena kenapa? Misalnya mendapatkan ilmu yang tidak sesuai dengan cara belajar dengan baik, otomatis ketika memberikan ilmu ini, dan bahkan kata guru kita ini, ilmu yang didapatkan yang tidak bagus itu tidak berkah. Sebenarnya sama halnya ketika kita mendapatkan harta itu. Ketika mendapatkan harta tidak sesuai dengan cara koridor, itu seakan-akan ketika kita mau memberi, bukan berarti kita tidak ingin memberi. Allah sendiri sebenarnya memberikan kita kesusahan untuk memberikan harta itu. Kenapa? Karena proses yang kita lakukan untuk mendapatkan harta, mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan ini, itu sulit atau tidak sesuai. Akhirnya contoh saja sederhana, kita ini sehat, ini pemberian Tuhan. Ini pemberian Tuhan. Kalau pemberian Tuhan ini kita gunakan tidak sesuai dengan jalannya, secara otomatis Allah paksa itu supaya tubuh kita ini akan kembali kepada jalannya. Makanya biasanya ada sakit, ya. Kenapa? Untuk menyadarkan. Karena semuanya ini hanya untuk menyadarkan kita. Kita diberi atau kita memberi. Makanya dikatakan dalam kitab Ibnu Athaillah Sakandari, al-mu'min idza mudiha istahallah. Seorang mukmin ini ketika disanjung dia malu. Dia malu. Kenapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebenarnya yang kita miliki? Kita miliki harta, sehingga ketika kita memberi bukan untuk disanjung. Apa yang kita miliki? Kita miliki ilmu. Dari mana sebenarnya semuanya ini? Tidak ada. Makanya orang mukmin, benar-benar orang mukmin itu dia akan malu. Karena kenapa? Ayyusni alaihi biwasfin la yashhadu binafsi. Karena dia menyaksikan di dalam dirinya tidak memiliki apa-apa. Coba pernah kita membayangkan apa kita memiliki sebenarnya sesuatu? Kalau kita melihat ayat sebelum terkait dengan qasam Allah bersumpah malam dan siang. Kita ini hidup kalau bukan siang pasti malam. Kalau bukan malam pasti siang. Kehidupan manusia itu saja. Seakan-akan juga kita ini kan berada dua tempat. Tadi kalau tidak berada suka memberi, tidak memberi. Kalau tidak senang, pasti senang. Dua kehidupan ini. Seakan-akan bagaimana sebenarnya kita ini memahami satu saja. Maka coba dilihat akhir ayat ini. Illa batigha'a wajhi rabbih. Orang yang mencari ridho Allah. Kita ini kondisinya malam mencari ridho Allah, siang mencari ridho Allah.
punya harta mencari ridho Allah, punya ilmu mencari ridho Allah. Tidak ada yang lain. Maka ketika kita memberi, Masya Allah, ittaqa, itu mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Wa saddaqa bil husna ay bisawab. Kita meyakini adanya pahala. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka secara otomatis kalau kita dari belakang orang yang mampu berinfak, mampu memberikan sesuatu apa yang sebenarnya diberikan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya, maka secara otomatis dia akan dimudahkan untuk melakukan hal-hal kebaikan itu. Jadi kalau sudah ada niat, makanya kita lihat inna sa'yakum lasyatta, baru dimulai dengan pekerjaan. Pekerjaan yang dimulai dengan niat mencari ridha Allah, maka sanuyassiruhu lil yusra, dimudahkan untuk ittaqo, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara apa? Atau memberikan apa yang dia miliki. Itu. Tapi orang yang tidak dimudahkan untuk mendekati ketakwaan, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan merasa sulit, merasa sempit. Kenapa? Kalau dalam ayat terkait dengan ini, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Kalau orang yang tidak ada hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu merasa sempit. Akhirnya takut, susah, khawatir. Apa yang terjadi? Bakhilah. Karena takutnya tadi ini, susahnya tadi ini, membuatkannya menjadi tidak berani memberikan, atau istilahnya kikir. Nah, orang kikir sesama kikir ini sama-sama tidak suka sebenarnya. Kenapa? Karena wa kadzdzaba bil husna, tidak meyakini adanya pahala besar. Tapi mengapa kita dianjurkan untuk memberi? Sebenarnya itu untuk diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya kita memahami hal ini, maka karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, kalau dalam secara teks secara umum itu, kalau berbicara karunia yang paling besar itu Al-Qur'an, ya. Baru dikatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karunia, kenapa Al-Qur'an? Tidak akan bisa orang menjadi beriman kalau tidak ada Al-Qur'an. Tidak akan orang bisa menjadi bertakwa ketika tidak ada Al-Qur'an. Tidak akan bisa kita baik ketika tidak ada Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an hudal linnas, hudal lil muttaqin. Maka inilah karunia yang paling besar kita harus syukuri. Kul bi fadlillah wa bi rahmati. Dengan adanya karunia ini, rahmat ini, maka kita perlu berbangga. Cara berbangga yang paling baik adalah berbagi. Maka dalam ayat lain, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, termasuk memberi itu menceritakan. Kenapa bisa menceritakan? Karena bentuk cerita yang paling efektif yaitu sesuatu benda menjadi kenangan. Wah, dulu saya dikasih ini. Kenapa? Pasti orang cerita. Tetapi ketika diberi, itu hakikatnya siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Oleh karena itu biasa ini menjadi bahan untuk memikirkan siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Namun terkadang di sini orang salah paham, karena ketika memahami al-abidu wal ma'budu wahid, makanya ada orang, kalau begitu ngapain saya sholat, ngapain saya memberi? Saya memberi, yang saya beri adalah dia juga. Padahal
kita ini sesama manusia ini itu jalan untuk memahami tauhid. Jadi tauhid ini dari kata wahada, wahada yuwahidu tauhid. Kalau kita tadi konsep dalam memberi ini wahada yuwahidu tauhid. Tauhid ini wahada itu mengumpulkan atau menyatukan. Tauhid berarti ada sesuatu yang kita satukan. Ketika kita mau satukan sesuatu, maka tentu kita harus apa yang kita miliki kita juga berikan kepada orang lain agar menyatu. Ada ilmu kita berikan kepada orang lain agar menyatu. Kita punya harta agar menyatu. Apa konteksnya? Agar kita memahami betapa besar Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini. Itu sebenarnya. Jadi pemberian ini bukan siapa nanti yang memberi, siapa yang menerima, tetapi siapa di balik layar ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah mengumpulkan semua ini, maka kita tidak mengatakan inilah Tuhan. Maka itu tadi al-abidu wal ma'bud wahid. Ketika kita sudah kumpulkan semua yang abid ini, hamba ini, maka kita mengatakan itu wahid, itu satu. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan banyak, tapi kita kumpulkan semua menjadi wahid. Maka kita meyakini bahwa kita ini semua hamba. Wal ma'bud, yang disembah, tidak ada yang setelah kita kumpulkan ini, maka kita tidak yakin dengan harta, tidak yakin dengan ilmu. Karena bagaimanapun ilmunya sudah kita kumpulkan, harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita miliki, itu tidak memberikan pengaruh sedikit pun dalam diri kita. La ilaha illallah itu kembali seperti begitu. Berarti la ilaha illallah. La ilaha, semua yang tadi terkumpul ini, la ilaha, itu bukan Tuhan. Harta, jabatan, ilmu, tidak ada. Illallah. Nah, inilah tadi al-ma'bud wahid satu ini. Inilah yang perlu kita yakini sehingga kita mudah wa saddaqa bil husna. Ketika kita sudah yakin bahwa Allah yang memberi, ya, Allah juga yang menerima, maka proses untuk mendapatkan harta, proses mendapatkan ilmu, proses mendapatkan jabatan, pasti kita berusaha dengan cara yang benar. Karena kalau cara yang tidak benar, maka ujung-ujungnya pasti sanuyassiruhu lil usra, kami berikan kesusahan. Fasanuyassiruhu lil usra, kami berikan kesusahan. Karena Allah tidak mau menerima, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib, atau innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Allah menyukai yang baik, tidak menyukai yang tidak baik. Allah hanya menerima yang baik. Seakan-akan kalau cara proses harta yang tidak baik, Allah sendiri yang memberikan kesusahan dalam diri kita, menyempitkan hati kita untuk tidak mengeluarkan harta, tidak mengeluarkan ilmu. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki keyakinan kita, yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis yang mengatur kita ini, yang menciptakan ada laki-laki, ada perempuan, yang menjadikan berbagai pekerjaan ini, itu akan memudahkan kita atau memberikan apapun yang kita miliki, senyuman yang kita miliki, kata-kata yang baik, santun yang kita miliki. Ketika kita chat, assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik, kita tutup dengan kata-kata lembut, kata-kata yang bisa memberikan motivasi orang semangat. Itu semua pemberian. Mungkin sekedar kata-kata yang sedikit menyanjung, itu juga sebuah pemberian yang besar dan akan menjadi fasanuyassiruhu lil yusra, akan memudahkan kita lebih lagi mendapatkan ilmu, mendapatkan harta, mendapatkan sesuatu yang mengantarkan kita juga akan mudah berbagi lagi. Sesuatu yang kita mudah dapatkan, maka mudah kita sampaikan, mudah kita berikan, mudah kita
aplikasikan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa apa yang dikaruniakan kepada diri kita ini kita yakini bahwa itu bukan kepunyaan kita sehingga kita mudah berbagi kepada orang lain. Demikian nasrullah minallah nun wal qalbu wa masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.